Selamat malam dan selamat datang kembali pemirsa. Semangat Selasa ya, kembali dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Pada malam hari ini topik kita mengenai lidah buaya. Lidah buaya, tanaman ajaib dengan segudang peluang bisnis. Pasti nggak asing dengan kata lidah buaya pemirsa ya. Kalau saya pribadi, saya memakai lidah buaya itu untuk di wajah saya kalau sebelum tidur ya, itu lumayan enak banget tuh, rasanya kayak refresh banget. Nah, bersama dengan saya Tamara Ruscianto selama 1 jam ke depan akan bersama dengan pemirsa untuk berdiskusi terkait lidah buaya. Jadi program Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik pemirsa, saya tidak sendirian pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Setelah bersama dengan kita ada Ibu Rosmauli Herawati Marbun dari Medan, Sumatera Utara. Halo Ibu Li, selamat malam. Selamat malam Bu Li, baik, terima kasih banyak Bu Li. Dan juga bersama dengan kita ada Insinyur John Lee Woran dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam juga pemirsa di rumah, salam sehat dari Manokwari. Luar biasa, terima kasih banyak Pak John Lee. Lalu sudah bersama dengan kita ada Dr. Ruben Suwitono dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Pak Ruben, selamat malam. Oh oke. Selain Pak Ruben, kita juga bersama dengan kita ada Dr. Titin Sulastri dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Bu Titin, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam narasumber praktisi, Bu Li, juga narasumber ahli, dan semua Hope Channel, pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Luar biasa, selamat malam Ibu Titin. Dan untuk pemirsa, jika pemirsa memiliki pertanyaan atau ingin sharing terkait dengan topik kita pada malam hari ini, langsung saja tuliskan di kolom komentar kita atau di call center Hope Channel Indonesia. Baik pemirsa, kita langsung saja go to the topic. Saat ini sama-sama kita saksikan tayangan video profile berikut ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosmauli Herawati Marbun, asal Medan dari Sumatera Utara. Saat ini saya lagi fokus untuk membuat minuman kesehatan dari lidah buaya. Harapan saya semoga bangsa Indonesia semakin mengenal manfaat daripada lidah buaya. Terima kasih. Wow, luar biasa Ibu Li. Halo Bu Li, selamat malam. Selamat malam Tamara. Malam Ibu Li, luar biasa dari tayangannya kita Bu Li berharap ya Indonesia makin tahu tentang manfaat lidah buaya itu sendiri. Nah, sebelum kita ke sana Bu, saya mau bertanya Bu, kalau boleh tahu Bu Li, kenapa sih awalnya kepikiran untuk membudidaya lidah buaya Bu? Dipersilakan Ibu Li. Pertama sekali waktu itu COVID ya Tamara. Oh, oke. Nah semua kan sangat mencekamkan sekali. Jadi saya lihat dari YouTube kan. Nah saya lihat dari YouTube, loh ini bagus sekali kalau kita pergunakan lidah buaya. Kebetulan kan ibu ada sedikit sakit mahnya begitu ya. Oke. Nah terakhir saya carilah bibit lidah buaya. Itu awalnya Tamara. Oh, oke. Selain lidah buaya, apakah Ibu juga ada budidaya yang lain Bu di pekarangan Ibu Li? Iya, kebetulan ibu hobinya tanaman, ada kacang Amazon, ada macam-macam lah, ada kelapa pandan. Oh, banyak ya Bu. Berarti saat ini untuk konsumsi pribadi atau dijual belikan Bu? Untuk saat ini masih konsumsi pribadi. Oh, oke. Wah, lumayan banyak juga ya Bu ya tanaman di pekarangan rumah Bu Uli. Udah kepikiran nih pasti banyak banget ini berwarna-warni ya Bu jenisnya ya. Baik Bu, Iya. menurut Bu Uli sendiri apakah sulit untuk menanam lidah buaya? Jadi biar teman-teman di rumah juga mungkin ada yang mau untuk menanam bisa di-sharing Bu. Apakah sulit atau mudah gitu Bu? Pertama sekali sebenarnya harus ada niat kita sendiri ya. Yes, betul. Apapun yang kita tanam itu kalau nggak ada niat itu nggak akan subur.
kalau tanaman lidah buaya ini gampang susah. Kita bibitnya itu kalau udah besar juga nggak lama dan juga tidak membutuhkan perawatan seperti bunga-bunga yang lain. Cuma satu, dia nggak boleh terlalu sering disiram karena dia tidak membutuhkan medianya terlalu basah. Oke, sangat menarik ya Bu ya, tidak boleh terlalu disiram. Jadi sebenarnya media apa yang digunakan Bu untuk memperbaiki lidah buaya ini Bu? Yang terbaik ya? Tanah seperti tanah biasa aja yang kita sering beli di yang dijual sama orang di taman bunga begitu ya. Jadi kalau ibu itu pupuknya ya, contohnya kebetulan saya kan penggiat ekoenzim gitu ya. Jadi sampah-sampah dapur itu ataupun cairan daripada ekoenzim itu ya saya bikin pupuknya. Jadi nggak pakai pupuk kimia lagi. Oke. Berarti ini sudah berapa banyak Bu selama setahun itu dihasilkan dari pekarangan rumah Bu untuk lidah buaya ini? Kalau buat jus itu sudah banyak kan, cuma kan orang nggak begitu berminat. Kalau ada orang yang pesan, baru ibu buat jus lidah buayanya. Jadi kalau pohonnya udah ada sekitar 25 pot gitulah, 30 adalah. Oke. Berarti sebenarnya nggak membutuhkan tanah yang banyak ya Bu ya untuk menanam lidah buaya ini ya? Tidak. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Oli. Saat ini terima kasih banyak penjelasannya. Saat ini saya mau ke Bu Titin. Bu, jadi mau tanya Bu, sebenarnya varietas lidah buaya ini ada berapa macam sih Bu jenisnya? Dan boleh nggak Bu diinfokan pada kami mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak bisa dikonsumsi bagi manusia? Dipersilakan Ibu Titin. Baik, terima kasih Tamara untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang lidah buaya, pasti kita kenal dengan nama latin aloe vera. Betul. Dia masuk ke dalam tanaman sukulen karena daerah asal dari tanaman ini di Afrika. Ya, di Afrika itu cuacanya cukup ekstrim ya, panas, tetapi ternyata varietas dari lidah buaya ini bisa tumbuh. Kalau baca beberapa literatur, ternyata varietasnya banyak, bisa sampai 100 lebih, Mbak Tamara. Wow. Nah, walaupun kadang kita hanya kenal bilangnya lidah buaya, oh berarti itu gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata lidah buaya ini banyak varietasnya. Nah, kalau tadi saya lihat dari rekaman Ibu Uli yang ditanam ini, saya lihat itu varietas lidah buaya Curaçao atau bahasa latinnya Aloe barbadensis Miller. Inilah varietas yang sering umum ditanam, khususnya untuk dikomersilkan. Baik nanti produknya hasil dari tanaman tersebut bisa dikonsumsi atau dimakan secara langsung, bahkan ada yang digunakan gelnya untuk sediaan dari kefarmasian ya, bisa dijadikan bahan pembuat macam-macam ya, ada gel dari lidah buaya, sediaan kosmetik shampoo, kemudian ada krim, bahkan sunscreen yang menggunakan lidah buaya, sabun. Jadi banyak sediaan yang bisa dibuat selain bisa dikonsumsi atau dimakan seperti jus lidah buaya yang dibuat oleh Bu Uli, maupun kalau kita lihat salah satu produk dari Pontianak, Kalimantan Barat itu jelly lidah buaya, jadi manisan lidah buaya. Nah itu biasanya kalau oleh-oleh dari sana tuh itu ya selalu ada jelly lidah buaya. Nah kenapa kita harus mengetahui varietasnya? Karena bukan hanya sebagai tanaman hias, jadi karena tanaman ini seperti tadi yang ada manfaatnya bisa dikonsumsi langsung, dimanfaatkan untuk dimakan ataupun sediaan luar. Karena dengan mengetahui varietas lidah buaya mana yang kita gunakan, maka setiap varietas itu punya nutrisi atau kandungan yang berbeda-beda. Manfaatnya juga pasti beda, karena apa? Varietasnya berbeda. Nah, kemudian selain itu varietas juga ini menentukan nih lebih cocok digunakannya, seperti tadi saya katakan, apakah digunakannya cocok untuk digunakan secara eksternal ya, bagian luar kulit, atau bahkan cocok untuk dikonsumsi, itu tergantung varietasnya. Nah, selain itu,
varietas yang berbeda ini bisa menghasilkan produk atau kualitas yang berbeda juga. Itu terkait berapa banyak varietas dan varietas apa yang cocok untuk dikonsumsi atau penggunaan luar. Begitu, Mbak Tamara. Wah, oke. Saya ini ilmu baru juga ya Bu Titin ya. Jadi memang ada beberapa yang bisa gunakan buat kosmetik, ada beberapa yang untuk dikonsumsi. Karena saat ini saya rasa semuanya sama gitu, satu jenis gitu Bu. Atau beda ya Bu Titin ya? Oke, luar Ya, biasa. betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Titin, ini insight yang luar biasa. Saya mau ke Pak Ruben nih, Pak Ruben, terkait tadi menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Titin ya Pak Ruben ya. Saya mau bertanya bagaimana Pak sebenarnya cara membudidaya lidah buaya yang baik gitu Pak, untuk kami yang para pemula yang mencoba, Pak Ruben, dipersilahkan. Jadi aloe vera ini sebenarnya satu tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, golongan sukulen ya. Jadi kalau kita menanam jangan terlalu basah, tapi boleh tentu saja harus disiram ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terlalu basah? Medianya dicampur sedikit dengan pasir. Jadi kalau ditambah sedikit dengan pasir, jadi bisa rasionya itu tanah, pasir dengan kompos itu 1:1 semuanya. Jadi satu tanah, satu pasir, dan satu kompos itu adalah media yang terbaik untuk aloe vera. Karena pada dasarnya seperti tadi dikatakan asal muasalnya berasal dari Afrika dan panas. Jadi memang dia membutuhkan matahari yang tinggi, bisa 6-8 jam satu hari. Tapi dengan catatan drainasenya bagus. Ya kalau drainasenya kurang dia tetap tumbuh tapi tidak sempurna tumbuhnya. Tidak menghasilkan yang bagus yang optimal ya, seperti itu. Juga suhunya 20-30 derajat Celcius. Nah, kalau di Indonesia itu sangat pas ya. Karena di hampir semua daerah 20-30 derajat kan gitu. Mungkin ada di tempat yang lebih tinggi sedikit sampai dengan 30-35 derajat mungkin masih normal saja tumbuhnya. Jadi harus mendapatkan cahaya yang cukup, cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan media, pemilihan lokasi, itu penting untuk memulai menanam lidah buaya. Mungkin kalau kita bicara tentang media dan lokasi tadi, kalau kita berbicara mungkin kalau dalam jumlah besar gitu ya. Contohnya mau dibikin perkebunan. Tapi kalau untuk di rumah 1-2 pot, saya pikir bebas saja ya, nggak terlalu bermasalah. Nah, kalau dalam perkebunan seperti tadi. Kemudian menanamnya juga simple, karena kita bisa ambil dari anakannya aja. Dari anakan ditanam di pot, dia akan bertumbuh besar, kemudian sudah besar tumbuh lagi, keluar lagi anakan, bisa kita perbanyakkan dari anakan saja, gampang sekali membudidayakannya. Nah, penyiraman ya normal, bisa seminggu sekali pun tidak apa-apa, karena pada dasarnya lidah buaya tidak membutuhkan begitu banyak air, tapi begitu ketemu air dia akan menyerapnya. Nah, seperti itu. Pemupukan standar kalau mau diberikan 2-3 bulan sekali saja cukup katanya ya. Tapi mungkin boleh juga tidak digunakan pupuk-pupuk yang khusus. Boleh saja mungkin limbah-limbah, sampah-sampah organik pun dia tetap akan tumbuh dengan baik. Jadi kalau untuk masalah hama dan kutu dan lain sebagainya, saya pikir aloe vera ini nggak terlalu banyak musuhnya. Karena sifatnya sendiri dia juga antibakteri dan dia juga antiinflamasi yang kadang-kadang hewan-hewan tidak suka makan. Walaupun ada juga satu-satu ya, khususnya seperti tungau ataupun kutu daun, tapi itu tidak terlalu merusak kalau kita segera membersihkannya. Jadi bukan seperti tanaman-tanaman lain yang contohnya kuning daun dan membutuhkan penyemprotan insektisida dan lain sebagainya. Kalau aloe vera mudah. Nah, pemanenannya biasanya 1-2 tahun. Karena memang lidah buaya ini kalau kita mau yang besar ya, itu 1-2 tahun. Kalau mungkin
masih kecil daunnya pun kita sudah bisa panen dengan baik. Gampang, dipotong saja udah langsung bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, memang lidah buaya ini merupakan suatu tanaman yang mungkin ada orang yang suka menanamnya, mungkin ada yang tidak. Di kami, kebetulan kami juga menanam itu, ada beberapa pot juga, tapi peruntukannya juga berbeda ya dari sisi manfaatnya. Kami menggunakan manfaat sebagai digunakan dia sebagai pupuk organik malah ya. Nah, tetapi manfaat dari lidah buaya ini yang menjadikan bagaimana kita menanam dan membudidayakan aloe vera ini dengan baik. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin boleh ya, Mbak Tamara ya. Monggo Pak Ruben. Oke. Nah, yang terutama ada yang namanya aloin. Aloin ini adalah suatu senyawa antiinflamasi yang khusus ada di aloe vera. Nah, sifat antiinflamasi ini yang dipakai. Maksudnya untuk apa sih? Itu biasanya dipakai untuk luka bakar atau luka. Itu bisa tinggal dioleskan saja, itu bisa sembuh dengan baik ya. Seperti juga kita menggunakan bahan-bahan kimia yang lain atau obat-obat ya. Itu sangat baik untuk vitamin. Vitaminnya cukup lengkap, tetapi ada satu yang terpenting yang saya ingin tambahkan, bahwa lidah buaya itu mengandung, jadi begini, ada asam amino. Asam amino itu adalah protein di dalam tubuh kita. Ada 22 macam asam amino yang ada yang di dalam tubuh kita. Nah, uniknya lidah buaya itu mengandung 20 dari 22. Jadi asam aminonya itu kompleks sekali dan sudah cukup memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kalau digunakan untuk penyembuhan sangat baik, dikonsumsi juga sangat baik ya. Dikonsumsinya dengan catatan gini, ada beberapa yang tidak tahan karena rasanya yang pahit pada saat kita potek dan segar, itu rasanya pahit sebenarnya. Ya, pahit. Nah, itu yang biasanya dihindari orang karena nggak suka sehingga digunakan gula. Nah, kalau sudah dijadikan gula dengan gula jumlah yang banyak, orang mulai hindari kan gitu. Nah, tapi sebenarnya manfaatnya sangat besar. Salah satunya tadi karena mengandung 20 daripada 22 asam amino. Ini lebih lengkap asam aminonya daripada kalau kita makan daging. Daging itu mungkin sekitar 15 ya gitu. Tidak terlalu lengkap gitu. Ini asam aminonya cukup lengkap. Mungkin itu tambahan yang saya bisa tambahkan, Mbak Tamara. Terima kasih banyak Pak Ruben, ini luar biasa ya. Luka bakar tuh bisa sembuh pakai tinggal diolesi berarti ya Pak Ruben ya. Oke, Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Sekarang kan kita biasa anak-anak muda suka bikin suka naruh-naruh tanaman di kamar-kamar gitu ya, kamar buat estetik dan untuk manfaatnya. Nah, apakah aloe vera ini bisa menjadi salah satu opsi tanaman yang kita taruh di dalam kamar kita, mengingat tadi kan suhunya harus 20 hingga 30 derajat Celcius, harus juga cahaya yang cukup gitu ya Pak ya. Apakah ini juga bisa menjadi satu opsi nih untuk kita teman-teman anak muda juga yang mau masukin ini dalam list tanaman di dalam kamar Pak? Oh ya, dijadikan tanaman hias di kamar ya. Nah, aloe vera ini kan kalau kita menanam, kita boleh tunggu dia sampai besar atau kita pelihara yang kecil-kecil. Ya, Jadi betul. kalau dia sudah mulai besar, sudah mulai keluar tunas, buang yang besar, tanam lagi yang kecil gitu ya. Jadi lucu gitu ya kalau kita tanam di kamar. Tapi tadi seperti yang dijelaskan pertama, ada banyak jenis aloe vera atau lidah buaya ini. Biasanya yang ditanam yang kecil-kecil. Kalau untuk industri, produksi, dan lain sebagainya itu tanamannya gede-gede. Ada satu lembar daun yang bisa hampir 1 meter ya panjangnya kalau dijual mungkin di supermarket dan lain sebagainya. Itu yang membutuhkan lama, 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau yang kecil-kecil itu bisa menjadi tanaman hias. Ya, kami juga kadang-kadang tanamkan itu di pot yang paling kecil, tanam anaknya. Nanti kalau sudah besar memang dipindah ke pot yang lebih besar lagi. Tapi kalau sudah keluar tunas-tunas yang kecilnya lagi, pindahkan lagi ke pot yang kecil, taruh di kamar. Seperti gitu.
Oke, terima kasih banyak Pak Ruben. Saya langsung jadi semangat nih, besok langsung cari aloe vera ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ruben. Saat ini saya mau ke Pak Jonli nih Pak. Pak, terlihat tadi dari Pak Ruben, Bu Titin, dan pemaparan dari Pak Buli ya Pak ya. Boleh diberikan tanggapan ya Pak terkait lidah buaya ini menurut Pak Jonli. Pak Jonli bagaimana? Silakan Pak. Ya, jadi sebetulnya lidah buaya ini banyak diminati orang, ya, terutama mereka yang penggiat tanaman hias. Ya, saya juga di rumah ada kurang lebih 4 atau 5 jenis lidah buaya yang ditanam di pot. Lalu yang satu jenis yang dibuat oleh Ibu Ros, ya, Ibu Uli, ini yang biasa saya pakai kalau seandainya mau membagi-bagi tanaman aglonema di patah-patah batangnya, itu dioleskan dengan cairan lidah buaya lalu ditanam. Dan itu akan terhindar dari bakteri yang akan merusak tanaman aglonema itu. Hanya sampai di situ yang saya bisa buat. Tapi setelah dapat informasi dari Pak Ruben, wah, saya sangat bangga karena ternyata lidah buaya yang digunakan untuk dikonsumsi mempunyai nilai asam amino yang sangat banyak, ya, sekitar 20, ya. Jadi lebih kaya dibandingkan dengan misalnya ayam atau di dagingan, ya. Dan saya pikir ini merupakan salah satu keunggulan yang sudah sepantasnya kita explore, ya, kita angkat dia untuk menjadi peluang-peluang bisnis yang sangat potensial, ya, terutama bagi kaula muda, ya. Jadi budidayanya sangat sederhana, kemudian media tanamnya juga tidak terlalu membutuhkan tempat yang sangat luas. Cukup kalau di pot saja, kalau tidak tersedia halaman, sudah bisa kita membudidayakan, kemudian bisa kita arahkan ke manfaat-manfaat ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah membuat jus-jus, kemudian kalau seandainya ada sentuhan-sentuhan inovasi teknologi untuk untuk kosmetika, saya kira sudah sangat tepat, ya. Kemudian minuman-minuman yang bergizi termasuk jus-jus, saya pikir sudah bisa kita buat, ya. Hanya yang menjadi persoalan sekarang, kenapa banyak yang belum tahu? Karena memang miskin promosi, ya, miskin promosi untuk tanaman lidah buaya ini. Ketika kita buka promosi, kemudian menggunakan media sosial secara gencar, orang akan lebih banyak tahu. Dan ketika orang akan lebih banyak tahu, banyak yang nanti akan berminat, sehingga permintaan akan meningkat. Nah, seperti itu, Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Jonli untuk insight-nya. Terkait miskin promosi, kita akan sama-sama bahas juga ya Pak, bersama-sama nanti ya setelah ini. Jadi pemirsa, tetap stay tune di channel Hope Channel Indonesia, karena sekarang kita akan sama-sama melihat tutorial membuat jus lidah buaya. Berikut ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lidah buaya, gula pasir atau madu, buah yang ada di rumah, anggur, dan jeruk kasturi, serta air mineral. Kita mengupas kulitnya dan hati-hati dengan duri dari lidah buaya. Ini hasil airnya setelah kita kupas. Kemudian kita menyucinya dengan air bersih. Jeli daripada lidah buaya tersebut belas 1 sendok, perasan jeruk kasturi kita masukkan ke minuman lidah buaya. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa meminumnya. Ini adalah jeli lidah buaya yang dibentuk berupa dadu dan dimasak di air mendidih selama 5 menit. Setelah masak, kita boleh campur ke jus. Kebetulan ini adalah jus nanas.
Luar biasa tayangannya tadi ketika Ibu Uli minum tadi rasanya seger banget kayaknya Ibu ya. Jadi semangat nih, nggak sabar saya juga mau bikin di rumah nih Ibu Uli. Baik, saat ini saya mau bicara kepada bareng Bu Uli nih, Bu Uli. Halo Bu Uli, selamat malam. Bu Uli boleh di-unmute mic-nya? Oke, sudah aman Bu Uli. Oke, Bu Uli, kan kita tadi judulnya kita adalah lidah buaya, tanaman ajaib dengan segudang peluang bisnis. Jadi saya mau berdiskusi nih Bu, bincang-bincang terkait peluang bisnisnya nih Bu. Nah, untuk di Medan sendiri, di Sumatera Utara, apakah memang sudah banyak yang membudidaya aloe vera ini Bu? Di Medan belum begitu banyak yang membudidayakannya. Oke, berarti untuk bisnisnya juga masih belum banyak juga ya Bu ya, bisnis olahan aloe veranya? Iya, agak sulit. Karena bayangan orang kan lidah buaya itu kena lendirnya, dia tuh ada rasa baunya. Sementara kalau kita sudah olah dengan bagus, kalau orang udah beli buatan ibu gitu jusnya, orang bilang enak gitu. Oke, berarti menurut Bu Uli, apakah memang lidah buaya ini bisa menjadi prospek bisnis untuk sekarang Bu Uli? Sangat bisa sekali. Oke, menurut Bu Uli yang paling kita bisa jual dari lidah buaya ini apa? Mungkin dari kosmetiknya kah, atau jusnya kah, atau mungkin dari yang lain? Boleh disebutkan Bu untuk ide kita nih, untuk ide production kita. Kalau kita sebagai masyarakat, saya pikir itu Tamara jusnya lah. Karena kalau udah pakai kosmetik itu kan udah harus ada kimia-kimia yang lain. Kalau jus itu kan murni dia dari buah-buahan. I see, benar. Jadi ya tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Ruben ya, 20 asam amino, ya luar biasa ya Bu manfaatnya ya untuk dikonsumsi ya. Oke, mungkin ada rencana Bu ke depannya Bu Uli akan memperluas lidah buaya ini pekarangan rumahnya Bu? Saya juga sudah perluas di Siantar. Lidah buayanya, oke, udah ada oke. tanamannya. Oke, ke depannya apakah ada rencana untuk bisnis Bu, berbisnis mengenai lidah buaya ini Bu? Ibu berharap juga supaya masyarakat khususnya Medan dan sekitarnya bisa mengerti dan begitu besarnya manfaat daripada minuman kesehatan dari lidah buaya. Itu harapan Ibu. Amin. Oke Bu, semoga dengan tayangan ini juga nanti makin banyak orang lebih aware terkait manfaat lidah buaya ini ya Bu Uli ya. Baik, terima kasih banyak Bu Uli. Saat ini saya juga ingin berbincang-bincang dengan Pak John Lee Pak. Kita sambung Pak John Lee terkait dengan miskin promosi. Tadi juga Ibu Uli sudah jelaskan masih sedikit sekali teman-teman atau enggak orang-orang di event di especially di Medan ya yang masih budidaya lidah buaya ini Pak. Boleh diberikan tips and trick nggak Pak untuk kita nih sebagai yang mau memulai gitu untuk gimana brand ini aware gitu ya, brand awareness-nya bagaimana Pak untuk lidah buaya? Dipersilakan Pak John Lee. Ya, yang pertama kita perkenalkan jenis lidah buaya yang memang digunakan untuk baku jus, ya seperti yang Ibu Ros sudah lakukan. Lalu yang kedua, ya kita perlu juga menginformasikan kepada masyarakat menyangkut kandungan yang terdapat di dalamnya. Kalau kita buka-buka beberapa sumber, ada kaya vitamin ya, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga nutrisi lainnya. Lalu yang tidak boleh dilupakan adalah informasi yang disampaikan oleh Pak Ruben tadi. Jadi ada kandungan asam amino sebanyak 20 jenis yang tidak terdapat pada bahan makanan yang lain, tetapi tersedia penuh pada tanaman lidah buaya. Dan ini harus dilakukan semacam penyuluhan atau promosi ya kepada masyarakat supaya mereka lebih mengenal dekat menyangkut potensi dan manfaat dari tanaman lidah buaya ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus kita buat adalah memasyarakatkan lidah buaya ini untuk bisa menjadi bahan minuman alternatif untuk bisa menggantikan jenis minuman-minuman jus yang lain yang bisa disuguhkan misalnya di hotel-hotel, restoran-restoran yang mestinya harus sama sama kualitasnya dengan minuman misalnya
jus jeruk hangat, ya, jus jeruk dingin. Tapi ini memang harus dibuat semacam apa namanya pengenalan-pengenalan secara gencar. Nah, dengan mereka melihat potensi dan manfaat secara nutrisi yang terdapat pada kandungan lidah buaya ini, secara perlahan-lahan orang akan beralih mengkonsumsi. Kalau begitu, kami mencoba untuk mengkonsumsi jus lidah buaya ini. Nah, ketika mereka mengkonsumsi, kemudian mereka temukan cita rasa yang pas, boleh jadi pada waktu-waktu berikutnya ketika dia ingin untuk mengkonsumsi jus, pilihannya akan jatuh pada jus lidah buaya. Kenapa? Karena lebih unggul dalam segi kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Jadi masyarakat itu kan selalu rasional, ya. Dia tidak mau untuk melepas uang belanjaannya pada hal-hal yang tidak terlalu besar manfaatnya. Sementara kalau lidah buaya ini kita angkat, kita promosi, ya, dibuat leaflet-leaflet menyangkut kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, orang akan segera beralih dan akan mengambil keputusan untuk mencoba. Ya. Nah, ketika dia sudah mencoba, kemudian cita rasanya sudah cocok, maka dia akan jadikan itu sebagai bahan konsumsi langganan, ya, akan terus-menerus dia bisa mengkonsumsi. Dan ini sangat besar peluangnya. Hanya saja memang tadi seperti yang kita sampaikan tadi, promosinya yang sangat sedikit, orang tidak banyak tahu, tapi ketika kita coba gencarkan promosinya, kemudian ada daftar kandungan gizi yang terdapat di dalamnya dengan manfaat-manfaat kesehatan yang sangat luar biasa, saya sangat yakin bukan hanya di Medan tapi juga di tempat-tempat lain di Indonesia ini orang akan berbondong-bondong untuk melakukan budidaya lidah buaya ini, karena memang sangat mudah, ya, budidayanya sangat mudah, kemudian simple, ya, media tanamnya juga tidak terlalu rumit, ya. Kalau kita punya pot-pot seperti ini sudah cukup, ya, kita untuk bisa mengusahakannya. Saya kira demikian, Tamara. Oke. Pak Joni, saya ada sedikit following up question nih, Pak. Jadi tadi kan Pak Joni juga terkait dengan promosi ini, berarti bisa ya Pak ya kita gunakan pain point orang-orang zaman sekarang, contohnya kayak painnya apa digunakan untuk mempromosikan ini. Contoh, soalnya saya boleh dikoreksi juga Pak, saya pernah baca di suatu buku, ya, Philip Kotler, dia tuh sekarang udah bikin buku Marketing 6.0, di mana itu memang benar-benar semuanya all digital gitu ya Pak ya. Jadi boleh nggak Pak dikasih saran apakah memang pain point ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan, karena melihat juga sekarang masih sedikit kurangnya promosi, ya. Jadi saya tadi berpikir gimana ya caranya biar teman-teman nonton ini tuh bisa pulang-pulang dapat ide, oh oke, saya mau coba ini, ide ini gitu Pak. Dipersilakan Pak Joni. Ya, betul. Jadi sebetulnya kita punya banyak sekali sarana untuk digunakan dalam rangka mempercepat informasi potensi dan manfaat lidah buaya ini kepada masyarakat luas. Salah satu yang paling dekat dengan konsumen saat ini adalah lewat media sosial. Menggunakan TikTok yang 1-2 menit saja itu, ya, kemudian peragakan apa yang sudah Ibu Ros lakukan, itu sudah sangat cepat. Jadi dalam teori penyuluhan itu kan orang melihat lebih cepat daripada mendengar, ya. Jadi ketika dia melihat kemudian dia sudah ikuti peragaan-peragaan untuk menyediakan jus, ya, lewat bahan baku lidah buaya ini, cepat dia akan meniru, ya. Dan kebanyakan orang kan seperti itu. Dia melihat dari TikTok, melihat dari sumber-sumber informasi yang tersedia di media sosial, dia mudah sekali untuk mencoba. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita buat tulisan, kemudian dia harus butuh waktu membaca lagi. Tapi toh memang menulis juga perlu, ya. Misalnya lewat media-media cetak yang kita yakin akan bisa dibaca oleh orang, masih bisa kita gunakan seperti itu. Kalau media yang biasa diterbitkan oleh penerbit dari Bandung ini, yang Indonesia Publishing House itu, misalnya majalah rumah tangga itu, saya pikir itu juga salah satu cara untuk bisa mempercepat informasi ini kepada masyarakat yang jauh, yang belum terlalu banyak menggunakan media sosial, ya, lewat bahan-bahan bacaan ringan itu dia akan bisa dapatkan informasi seperti itu. Tapi lagi-lagi kepada kaula muda, saya kira media sosial itu salah satunya cara untuk bisa menyebarluaskan informasi dan sekaligus promosi agar potensi dan manfaat ekonomi dari lidah buaya ini
akan bisa diketahui oleh banyak orang. Dan kalau mereka sudah ketahui, pasti mereka akan mencoba. Dan ketika dia mencoba, dia mendapatkan kesan dengan cita rasa yang baik, ya, yang memuaskan, maka dia akan terus-menerus mengkonsumsi minuman jus dari lidah buaya ini. Itu baru salah satu produk yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Demikian. Luar biasa. Baik Pak Joni, luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk ide-ide tips and triknya ya. Pemirsa, semoga di rumah juga bisa langsung mendapatkan insight-nya. Kalau contohnya ada pertanyaan, boleh langsung juga tuliskan dalam kolom komentar. Baik, saat ini saya mau ke Ibu Titin, Bu. Bagaimana nih Bu tanggapan Bu Titin terkait dengan prospek bisnis lidah buaya, Bu? Apakah memang di dekat rumah Bu Titin mungkin ada juga Bu yang juga berbisnis aloe vera? Dipersilahkan Ibu Titin. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Bagaimana nih prospek bisnisnya? Saya memang asalnya dari Bogor, jadi ada sekian hektar mata memandang itu perkebunan lidah buaya. Waktu saya search berapa kira-kira panen mereka ya, ternyata 1 bulan itu panen 100 ton. Maaf, panennya 10 ton per bulan. Dibutuhkan untuk ke pabrik untuk konsumsi, dan untuk ke pabrik-pabrik untuk kesediaan kosmetik. Jadi peluangnya luar biasa sekali ya. Mungkin di daerah Bu Uli tadi katakan di daerah Sumatera ini masih belum, tapi ini akan menjadi prospek yang luar biasa Bu Uli. Tadi saya lihat sudah ada kurang lebih sudah ada 30 pot, itu kan besar ya. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo itu kalau misalkan udah 6 bulan masa panen. Dan tunas-tunas kecilnya saya lihat juga tadi sudah bertumbuhan. Jadi ini merangsang ya Bu Uli untuk teman-teman yang lain di sekitar sana. Mungkin Bu Uli bisa menjual bibit lidah buaya nih. Ini jadi siapa tahu selain Bu Uli ada juga teman-teman yang lain sebagai pecinta tanaman hias bisa mulai jadi petani pemula. Jadi bibitnya bisa dijual, selain jusnya Bu Uli bisa jual, bibitnya juga bisa dijual, sehingga nanti di daerah tempat Ibu Uli tinggal yang lain juga bisa membudidayakan ini. Nah, selain itu karena tadi dikatakan banyak produk kecantikan yang berbasis lidah buaya, apalagi para wanita nih yang senang dengan produk-produk kesehatan untuk kulitnya, untuk rambutnya. Nah, ini juga punya prospek yang sangat bagus peluangnya. Karena apa? Kadang karena saya tanam sendiri, saya biasanya gunakan juga lidah buaya untuk apa? Untuk masker di kepala, di rambut ya, di rambut, untuk di masker di rambut, didiamkan sekitar setengah jam. Itu kalau dicuci, setelah itu rambut rasanya halus, licin. Jadi tanpa kondisioner, pakai lidah buaya alami itu rambut kita lebih bersinar seperti itu. Ya, warna hitamnya jadi mengkilat bagus. Kemudian selain itu, kalau di daerah kami, kebetulan kami sekarang ini tinggalnya di daerah Bandung. Kalau daerah Bandung ini terkenal dengan perkebunan stroberi, jadi bisa dijadikan objek wisata juga, Bu Uli. Jadi mungkin ya di sana, termasuk di Bogor itu jadi objek wisata juga, lahan pertanian lidah buaya dijadikan objek wisata, selain berwisata seperti di daerah gurun ya, karena memang lidah buaya ini tumbuhnya di daerah agak panas, itu bagus sekali tumbuhnya, dan luar biasa, seperti pemandangan yang berbeda dengan negara kita. Seperti itu kalau setiap kali saya lewat ya dekat rumah di Bogor. Jadi itu bisa dijadikan juga nih wisata edukasi perkebunan lidah buaya. Jadi bisa dijadikan wisata lokal yang alami dan menarik. Nah, selain itu, nanti di wisata lokal itu bisa juga disediakan jusnya lidah buaya, kemudian ada manisan lidah buaya, dan beberapa produk yang lain seperti tadi saya sampaikan. Peluang bisnis khususnya tren yang saat ini ya, mau produknya sabun, bahkan sabun, shampoo, bahkan sampai tisu basah. Salah satu bahannya menggunakan gel lidah buaya juga. Jadi memang banyak sekali peluang bisnis yang bisa kita dapatkan dari lidah buaya.
Gitu Mbak Tamara. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Titin untuk idenya ya. Tadi ada bibit, dibikin usaha bisnis dan lain-lain. Terima kasih banyak Bu Titin. Saat ini saya mau ke Pak Ruben nih Pak. Pak, gimana Pak tanggapan terkait bisnis lidah buaya ini Pak? Kira-kira bagaimana Pak cara membangun merek tadi ya Pak ya? Boleh dipersilahkan Pak Ruben. Pak boleh di-unmute Pak? Oke. Pertama-tama saya mungkin koreksi sedikit. Tadi saya sebutkan 20 dari 22 jenis asam amino. Itu jenisnya betul lengkap, cukup lengkap ya. Tetapi memang dari segi kuantitas, segi jumlahnya memang tidak sebanyak produk hewan. Tidak. Tetapi secara jenisnya memang cukup banyak pada lidah buaya. Baik, kembali ke prospek bisnis. Kira-kira kalau kita membudidayakan lidah buaya ini, kira-kira prospektif nggak ya gitu? Nah, pertama kalau kita bicara tentang di Pulau Jawa, banyak sekali pabrik kosmetik dan mungkin obat ya. Jadi prospek menanam lidah buaya itu pasti diserap. Karena memang dibutuhkan banyak, seperti tadi dikatakan mungkin di Bogor, bisa berhektar-hektar ya menanam lidah buaya, karena memang di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin, atau di sekitaran Jakarta, memang banyak pabrik kosmetik dan pabrik obat. Nah sekarang, tadi Bu Uli katakan tidak banyak yang menanam lidah buaya ini di Medan. Karena mungkin tidak bisa disalurkan gitu ya. Mungkin kalau kita bicara di Sumatera saat ini saya yakin bahwa masih jauh lebih sedikit pabrik obat ya dan pabrik kosmetik dibandingkan di Pulau Jawa. Sehingga orang menanam juga nggak ada yang bisa menyerap. Nah, sekarang pertimbangannya jika digunakan untuk minuman kesehatan seperti ini tadi, kira-kira penggunaannya kira-kira bisa ditingkatkan nggak ya dari tanaman ini? Nah, tentu saja kita berpikir begini, pada saat digunakan untuk kosmetik ataupun digunakan untuk obat, betul, memang banyak sekali produk-produk atau mungkin ya tadi kayak tisu ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya, itu kan menggunakan lidah buaya. Tetapi dalam jumlah yang sedikit. Memang diproduksi banyak karena tiap orang pakai, tapi sedikit-sedikit. Nah, dalam pengertian begini, misalnya contohnya menggunakan lidah buaya yang ada di shampoo. Mungkin jumlahnya sedikit saja gitu. Nah, kalau dikonsumsi mungkin kita bisa berapa kali lipat mengkonsumsi dalam jumlah lidah buaya tadi. Misalnya tadi kalau dilihat mungkin lidah buaya tadi bisa sampai seperempat gelas atau setengah gelas ya lidah buayanya. Sementara kalau kosmetik mungkin kalau setengah gelas itu bisa jadi satu botol shampoo. Satu botol shampoo kan digunakannya lama, ya, bisa berhari-hari gitu. Sementara kalau dikonsumsi, diminum, mungkin satu kali minum sudah habis. Nah, kalau produk yang dikonsumsi tentu saja membutuhkan lebih banyak. Sehingga pada saat dibudidayakan dan dijual untuk dikonsumsi, orang akan banyak gunakan. Saya pikir tadi ada disinggung tentang manisan lidah buaya ya, yang lidah buaya itu seperti dipotong-potong kemudian dicampurkan dengan sirup untuk diminum. Itu produk dari Pontianak yang terkenal. Itu sekali makan mungkin kita kalau dikatakan tadi dilihat daun tadi mungkin udah 2-3 daun helai daunnya ya. Itu sudah kita konsumsi itu dan itu baru satu bungkus untuk satu orang. Bagaimana kalau bisa digunakan atau dikonsumsi oleh lebih banyak orang lagi? Betul. Tentu produksinya budidayanya dibutuhkan supaya menggunakan lebih banyak. Nah, dengan menggunakan lidah buaya untuk dikonsumsi dengan variasi ya. Bukan hanya mungkin tadi mungkin hanya jus atau dikasih potongan-potongan, mungkin ada produk-produk konsumsi lain yang bisa digunakan, pasti akan meningkatkan kebutuhan akan budidaya ini sehingga masyarakat sekitar juga akan menanamnya. Nah, ini strategi bagaimana kita meningkatkan bisnis dari budidaya dari lidah buaya ini adalah kita
melakukan diversifikasi atau melakukan penambahan variasi lidah buaya yang bisa dikonsumsi. Pasti akan lebih banyak manfaatnya dan bisa orang lain nikmati manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari lidah buaya. Selain mungkin tadi kosmetik dan obat-obatan. Mungkin begitu Mbak Tamara. Luar biasa nih Pak Ruben, terima kasih banyak. Pemirsa, saat ini kita banyak sekali mendapat tips and trik dan ide yang luar biasa dari para narasumber. Terima kasih banyak narasumber yang telah memberikan banyak sekali ilmu ya pada malam hari ini ya. Baik pemirsa, saat ini kita akan sama-sama saksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Bening atau transparan? Gel yang saya tahu kayaknya warna tidak berwarna. Kalau warna gel yang dalam lidah buaya itu dia warnanya bening, nggak berwarna. Warna bening. Manfaatnya yang saya tahu itu dia bisa untuk rambut, bisa untuk kulit. Manfaat lidah buaya bisa buat rambut, terus bisa untuk kulit, dan bisa untuk luka-luka. Untuk menyuburkan rambut, bisa juga untuk makanan sehat, bisa juga untuk kulit. Untuk mengatasi sakit perut, nyeri, iritasi. Kalau itu sih kurang tahu juga sih, tapi kayaknya betul bisa. Benar. Benar. Kalau itu saya kurang tahu, sepertinya bisa jadi. Oke. Salah. Salah. Lidah buaya, iya tidak bisa untuk dikonsumsi. Cocok sih. Benar. Ya, bisa. Ya. Benar. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, Bisnis Luar biasa. Berbicara mengenai aloe vera aja, saya jadi keingat waktu saya kecil juga orang tua saya suka botakin rambut saya, terus dimasukin tuh dilapisin gel aloe vera dan turns out ya, jadi langsung lebat pemirsa. Jadi mungkin boleh juga digunakan ya di bagian rambut. Baik, saat ini saya mau ke Ibu Uli lagi nih Bu. Bu Uli, saya mau bertanya Bu, bagaimana Bu cara kita untuk menjaga agar aloe vera itu tetap awet gitu Bu setelah dipotong? Dipersilakan Ibu Uli. Pertama sekali kita harus buang getahnya ya. Itu yang membuat kadangkala dia pahit. Kan ada getahnya warna kuning ataupun warna merah. Kita tiriskan itu selama 2 jam. Kemudian ibu potong-potong, lalu ibu rendam lagi di air bersih sampai dia putih airnya. Setelah itu lidah buaya yang udah ibu potong itu ibu simpan di kulkas. Nah dia tahan seminggu. Nah kalau kita mau berguna untuk makan itu lidah buaya, kita tinggal mengupas kulitnya saja. Oke, berarti Oke Bu, berarti untuk masukin ke kulkas gitu-gitu ada manfaatnya nggak Bu kira-kira untuk bikin lebih awet? Paling dia awet dia. Oke, berarti harus ditaruh, nggak apa-apa di tempat yang suhunya nggak dingin atau bagaimana Bu? Apa memang harus di kulkas? Kalau tidak dipotong ujungnya dia tahan seminggu. Tapi kalau kita umpamanya hanya panennya sedikit dan itu konsumsi untuk keluarga, nah kita tiriskan aja itu 2 jam. Baru kita potong-potong seperti yang Ibu katakan, itu kita cuci di air bersih sampai dia bening, bisa 3 kali. Kalau saya itu 3 kali dia sampai bening, baru sebelum kita pergunakan kita simpan di kulkas. Oh, berarti simpel juga ya Bu ya cara untuk menyimpannya juga ya. Iya. Oke. Nah Bu, saya juga penasaran dengan
budidayanya ya Bu, kira-kira boleh di-share nggak Bu, apa saja tantangan yang pernah Ibu alami ketika membudidaya aloe vera dan bagaimana Bu cara mengatasinya Bu? Tantangannya hanya air saja. Oke. Kalau dia hujan, ya udah, dia banyak air seperti kata Pak Ruben, tidak boleh banyak air, itu aja. Kalau hama nggak ada, Oh, pupuknya pun gampang, tinggal sampah dari dapur aja, kan contohnya sayur-sayur, kulit bawang, saya pakai itu aja, Tamara. oh oke. Berarti buat teman-teman yang nonton saat ini juga harusnya nggak ada alasan buat tidak menanam ya Bu ya, karena memang Iya, hama juga aman, pupuknya juga aman, ya memang berarti terkait dengan air ya kita harus cegah lah ya sebelum itu terjadi gitu ya Bu ya. Oke, berarti boleh nggak Bu Uli sharing sedikit Bu terkait dengan modal pada saat waktu itu membudidaya awal-awal tuh berapa Bu? Boleh di-share nggak Bu? Waktu pertama kali beli bibitnya udah besar, itu kemarin itu harganya 50.000 ya. Nah, Oh, ibu tuh belinya 2 pokok ya. Anaknya banyak, jadi gampang itu aja kita kembangkan. Seperti yang kata Bu oh, Titin, itu banyak anaknya. oke. Nah, kalau ke polybag, Mm, 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 mm. itu aja, Dek Tamara. Oh, oke. Berarti lumayan affordable juga ya Bu ya untuk pemula untuk mau memulai begitu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Uli dan pemirsa. Gak kerasa nih satu jam sudah bersama kita membahas mengenai lidah buaya. Udah dari rambut semua sudah kita bahas bersama-sama ya. Tapi jika memang pemirsa masih ada lagi untuk pertanyaan, boleh langsung dituliskan dalam kolom komentar kita. Luar biasa. Saat ini saya akan persilahkan narasumber-narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Dipersilahkan pertama untuk Ibu Uli, Bu. Dipersilahkan Bu Uli. Eh, Berharap semoga masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan daripada lidah buaya karena memang kegunaannya sangat baik, apalagi kalau kita yang penyakit MAH itu bisa menolong kita. Oke. Terlebih-lebih kalau ada teman kita yang puasa atau kita yang puasa, itu tahan 1 hari kita ulu hati kita nggak ngisap karena ibu udah praktek. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Uli. Dilanjutkan Sama-sama. oleh Bapak Ruben. Boleh di-unmute Pak Ruben? Ya, saya mendorong para pemirsa kamu bisa untuk dapat membudidayakan lidah buaya. Kenapa? Banyak manfaatnya, gampang pemeliharaannya, tidak terlalu repot. Karena apa? Karena penanamannya juga mudah dan prospeknya juga tinggi. Digunakan oleh kosmetik, digunakan untuk obat, dan juga untuk konsumsi. Jangan ragu untuk menanam dan memproduksi banyak hal, masih banyak yang masih bisa dikembangkan dari lidah buaya. Selain hanya sekadar minum, mungkin banyak sekali ya bisa digunakan dengan teknik-teknik memasak ataupun teknik-teknik mengolah makanannya akan menjadi manfaat yang luar biasa dan berguna untuk orang lain, berguna juga untuk kita dan mensejahterakan perekonomian keluarga. Terima kasih banyak Pak Ruben. Dilanjutkan oleh Ibu Titin. Boleh saya kasih pantun aja nih, Mbak Boleh. Tamara. Bikin bilang Terkait cakep lidah ya Bu. buaya. Saya kasih pantun ya. Oke Bu, siap, siap. Saya akan bilang cakep ya Bu. Iya. Pergi ke pantai pasir putih. Cakep. Bawa bekal jus es lidah buaya. Gimana tuh? Dingin menyegarkan bikin ketagihan. Cakep. Minuman sehat menyegarkan hati. Wih, mantap. Menyegarkan hati ya Bu. Begini ya Bu. Terima kasih Bu Titin. Luar biasa nih Bu Titin. Dilanjutkan oleh Pak John nih Pak. Dipersilahkan. Oke, khusus untuk pemirsa dan mereka yang ingin untuk berwirausaha,
ide bisnis baru dan peluang usaha yang menjanjikan, lakukanlah apa yang sudah dibuat oleh Ibu Uli, yaitu bisnis lidah buaya. Kalau Ibu Uli bisa, kamu pun bisa. Kalau Ibu Uli bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Uli, ada Pak John Lee, ada Ibu Titin, dan ada Pak Ruben. Terima kasih banyak untuk segala ilmunya pada malam hari ini. Dan saya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini hingga detik ini ya pemirsa ya. Harapannya semoga pemirsa juga dapat sesuatu dan bisa langsung diaplikasikan nih nanti mengenai lidah buaya ini. Baik pemirsa, saya Tamara Sucianto bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini kami mohon undur diri dan terima kasih telah menyaksikan Kamu Bisa dan jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.